Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Pak Effendi hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf kemarin sudah mengabari untuk kita wawancara hari ini karena saya ikut program calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Nah, dalam kasus ini saya diberi tugas untuk mewawancarai minimal 2 sampai 3 kepala sekolah tentang pengalaman Bapak menangani sebuah kasus. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab mengenai studi kasus tersebut. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Gini Pak, jadi saya itu kan di sini baru 4 tahun dari 2020. Jadi saya beberapa tahun ini meneruskan kebijakan sekolah-sekolah yang selanjutnya gitu, sebelumnya ya. Jadi karena memang saya tidak bisa memotong begitu saja di jalan gitu. Akan saya kaji dulu. Nah, dari beberapa kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah dahulu itu, yang ada beberapa yang menurut saya kurang menguntungkan untuk siswa gitu. Di satu sisi menguntungkan siswa, tapi saya juga ada yang dirugikan gitu loh. Ya. Saya akan ceritakan, saya bekerja sama dengan pihak luar, tapi tidak saya sebutkan ya pihak luarnya karena ini hanya untuk kami. Jadi pihak luar itu mengirimkan siswanya ke sini untuk sekolah di sini. Tetapi permintaannya yang agak menurut saya kok agak membebani. Iya, membebani gitu ya. Yang sekolahnya tidak harus setiap hari, seragam harus lengkap. Kalau masalah seragam itu oke lah, saya masih bisa memenuhi ya. Selama ini kita berusaha untuk penuhi dari berbagai sumber dana gitu. Tapi ketika sudah sampai ke sekolahnya tidak setiap hari, ini yang saya agak kurang pas gitu. Iya, dengan teman-teman siswa-siswa lain yang lebih banyak saya perlakukan seperti ini, kok ini minta diperlakukan berbeda. Iya, betul. Ini kan jadi dilematis untuk saya. Secara ini tidak bisa seperti itu gitu. Iya. Ya kan? Akhirnya tapi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan itu. Saya pelan-pelan gitu. Jadi kebiasaan yang selama ini sudah dilakukan saya teruskan. Tapi secara pelan-pelan juga saya akan memutuskan untuk tidak lagi, artinya gini, secara pelan-pelan saya tidak akan meminta lagi untuk dia untuk sekolah di sini. Gitu. Kalau mau sekolah di sini silakan ikuti aturan sekolahan. Berarti nggak semata-mata langsung menolak. Iya, tidak. Saya tidak menolak itu. Tapi kalau mau sekolah di sini silakan ikuti aturan sini. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi tapi hubungan teman-teman dengan tidak diputus secara pribadi tidak. Ya kita tetap kita hanya status itunya tok ya. Karena memang itu tadi saya beban ke anak yang 70 lainnya kan masa diperlakukan beda, sementara yang sedikit kita perlakukan dengan istimewa gitu, enggak bisa seperti itu. Kita harus memandang semua siswa itu sama gitu ya, seperti itu. Jadi itu baru saya 2020 mungkin saya mikir ini kok seolah posisi kita SMP 3 itu seolah kita yang butuh gitu loh. Betul. Seolah kita yang butuh banget gitu loh. Padahal kalau menurut saya berapapun siswanya saya saya akan ajar dengan baik. Semakin sedikit malah justru saya akan semakin terpenuhi kebutuhan. Iya, ngopen ini kan lebih enak gitu loh. Jadi akhirnya saya putuskan saya putuskan pelan-pelan walaupun tidak langsung berat gitu. Oke lah, tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Akhirnya sampai saat ini ya saya udah lega hari ini, mulai berarti sudah 2 tahun ini, berarti ya mau ke sini monggo, tidak ya monggo, sudah nggak ada permintaan aneh-aneh. Sudah seperti itu sih. Jadi itu yang pernah saya alami. Nah, kemudian dari kasus-kasus tersebut
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, Langkah-langkah. ya, saya lebih senang ngawal itu tidak. Saya ingin keputusan itu bukan dari saya sendiri, tapi juga keputusan bersama gitu. Jadi nanti semuanya akan dekat. Jadi saya pertama adalah menggali informasi sebanyak mungkin dari teman-teman guru. Iya. Ya, teman-teman guru saya gali terutama yang memang kayak lokal sini lah gitu ya. Seperti ada saya lebih suka memang apa ya, kalau harapan saya sih guru-guru sini itu ya orang-orang sini gitu sebenarnya sih, supaya paham dengan itu. Jadi saya akan cari informasi sebanyak mungkin dari teman-teman Ya, guru. di samping mensejahterakan wilayah juga ngerti kondisi. Iya, tahu lokalnya. kondisi. Jadi saya misalnya kayak Mas Trimo, saya akan tanya, kali satu itu seperti apa sih, kali Bombong ada Pak Misti, seperti apa sih kali Bombong gitu loh. Iya. Jadi pada orang jauh, mereka hanya datang ke sekolah, kemudian pulang dah, tapi nggak tahu sekalian gitu. Betul. Saya lebih suka seperti itu. Jadi ya itu tadi, produser saya adalah menggali informasi sebanyak mungkin dari teman-teman, syukur-syukur dari siswa, karena selama ini saya kan lebih apa ya, setiap hari saya usahakan untuk ikut menyambut siswa di gerbang. Jam 7 saya sudah di sekolah ikut nyambut siswa. Jadi ada beberapa siswa yang saya ajak ngobrol seperti itu. Ya ngobrol sebentar situ doang, yang lama banget tidak. Nanti dari situ kan saya mendapat informasi baik dari guru maupun dari siswa, baru nanti akan saya ambil keputusan. Karena itu. biasanya kan memang dari siswa kadang ngomong seperti ini tidak sesuai dengan yang dikatakan guru. Iya. Sebaliknya. Iya, seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Barangkali yang efektif adalah ya, kalau saya selama ini jangan tergesa-gesa, kemudian ikuti alurnya, gitu ya, ikuti alurnya saja, tidak jadi pokoknya intinya jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, gitu ya. Supaya nanti insya Allah hasilnya akan, kemudian yang kedua dengarkan kata masukan dari teman-teman guru. Semoga kalau saya sering lebih sebenarnya ini ke komite. Di sini saya punya Pak Kisruh dan Pak Tugiman. Jadi beliau yang juga terutama untuk yang kaitannya dengan orang tua begitu. Saya juga. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema. Nah, ketika ada kasus tersebut itu tantangannya itu seperti apa? Ya, kalau untuk sini terutama tantangan saya berasal dari orang tua siswa yang kadang-kadang nun sewu ya, kurang memahami situasi begitu. Akhirnya apa yang sebenarnya kita sedang menyelesaikan masalah itu, tetapi kadang-kadang orang tua inginnya segera selesai. Dulu saya pernah kasus dengan, jadi ini juga kesalahan saya sebenarnya, kesalahan sekolah itu ya, karena mengizinkan anak keluar dari sekolah kemudian kecelakaan nabrak orang di Syawalan gitu. Jadi akhirnya ya bermasalah kan, seperti itu. Tetapi tetap sekolah bertanggung jawab. Saya tidak lepas dari tanggung jawab dari peristiwa, karena memang dia keluar dari sekolah, bukan keluar dari rumah orang tuanya gitu. Dan itu. Tapi ya karena kurang pahamnya itu akhirnya masalah jadi berlarut-larut gitu, lama gitu. Seperti itu. Nah, kemudian apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Terus apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Ya, dua-duanya. Saya jalankan dulunya, selesaikan di tempat, kemudian saya tindak lanjut dengan prosedur.
kondisional berarti. Iya, kondisional. Jadi tergantung kasus. iya. Jadi per kasus. Kalau misalnya tadi kemarin setiap hari Sabtu saya adakan semacam refleksi gitu ya. Sabtu siang, jadi setelah pembelajaran selesai ada waktu 1 jam untuk refleksi. Setelah anak-anak pulang kita refleksi, kemudian saya akan tanya ada masalah minggu ini, apa masalahnya, pembelajaran apa, kemudian semuanya gitu ya. Oh ini Pak, ini, oke. Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Jadi ke depan seperti apa? Jadi selesaikan yang kasus itu, selesaikan, kemudian ke depannya harus seperti apa? Baru kita, iya seperti itu. Jadi seperti kemarin ada beberapa anak yang di jam pelajaran ternyata malah nongkrong di luar. Nah itu juga jadi penting kan saat itu diselesaikan. Nah kedepannya supaya anak tidak keluar seperti apa, kita buat prosedur yang iya seperti itu sih. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Yang pertama adalah masukan dari teman-teman, itu mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah dukungan ya. Di samping masukan juga itu sebenarnya ya masukan ya, dukungan dari teman-teman guru. Yang selanjutnya adalah ya tadi karena apa ya, warga lokal lah, didukung oleh teman-teman guru yang dari warga sini gitu, yang membuat saya agak ringan dalam, terutama yang karena ketika dilematis dengan warga kan agak lebih ke pendekatan ya. Iya, lebih ke pendekatan secara individu. Karena nggak mungkin bisa diselesaikan sendiri. Tidak mungkin ya. Saya pernah datang ke, dulu memang ada beberapa anak yang saya anggap agak manja Pak ya, pengennya tak datangi ke rumah. Di mana? Singana Pondok selain sini Sirukem. Saya pernah ke Sirukem sana, terus saya datangi. Ngapa sih Mbak gitu. Ini oh iya. Akhirnya ya, kalau saya akan akui kalau gurunya yang salah, saya akui. Saya tidak akan membela siapapun. Saya akan tidak membela murid, juga tidak akan membela guru. Saya akan membela yang benar itu. Nah, kalau guru saya salah ya saya akui di depan orang tua, salah, saya minta maaf. Seperti itu. Nah, dalam pendekatan. Nah ini kan terima kasih ke Pak Effendi. Mungkin ini adalah sesi terakhir ya dalam wawancara hari ini. Ini sudah ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Effendi itu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ya, yang pertama adalah sabar. Ya, saya sabar, jangan dulu tergesa-gesa mengambil keputusan. Ya, kalau itu memang ada masih punya waktu ya, sabar, jangan dulu ambil. Yang kedua adalah ada nilai kebersamaan di sana. Ketika menyelesaikan masalah dengan teman-teman guru, ternyata ada penyelesaian, cara penyelesaian yang menurut saya lebih baik gitu. Seperti itu. Ada dua nilai yang saya bisa petik sana, yaitu yang pertama sabar dan nilai kebersamaan dengan teman-teman guru. Ya. Baik, terima kasih Pak Effendi. Ini sesi wawancara sudah selesai. Di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya sebuah pengambilan keputusan itu tidak bisa diambil sendiri ya. Harus selalu melibatkan pihak-pihak lain seperti dari guru ataupun orang tua atau bahkan komite dan lain-lain. Nah, kemudian dari pengambilan keputusan itu ada nilai-nilai yang sangat positif, yaitu sabar dalam pengambilan sebuah keputusan, kesabaran ya intinya. Kemudian yang paling penting adalah nilai kebersamaan ya. Jadi dari keputusan itu menghadirkan sebuah kebersamaan nantinya. Nah,
Baik, terima kasih Pak Effendi atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Effendi untuk kedepannya bisa tambah sukses, sehat selalu, dan berkah manfaat untuk SMP 3 Kali Bening ini. Terima kasih Saya akhiri. doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahayu. Bagaimana kabar Bu Rahayu pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Pak Sugi selalu sehat. Amin, amin. Begini Bu Rahayu, terima kasih atas waktunya. Yang kemarin saya sudah meminta tolong ke Bu Rahayu untuk saya ada acara sesi wawancara dalam program Guru Penggerak. Ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu Rahayu jawab. Nanti saya sampaikan terkait dengan kasus-kasus yang pernah Ibu alami selama di sekolah ini. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Saya ambil contoh satu kasus ya. Ya. Saya pernah di SMP Negeri 2 Karangkobar ini menangani kasus tentang kantin. Jadi anak-anak itu menyampaikan kepada guru bahwa kantinnya kurang bersih, ada lalat datang seperti itu. Nah, saya ini kan permasalahan anak ingin kesehatan terjamin dari makanan kantin. Tapi saya juga berpikir bahwa pihak penyaji kantin yang kebetulan suaminya tenaga honorer di sekolah saya itu kan juga mampunya menyajikan baru dengan cara itu. Sehingga saya ini ada dua hal yang harus saya pertimbangkan antara siswa dengan tenaga kebersihan di sekolah saya gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya kemudian dari itu saya cross check ke kantinnya langsung. Saya biasa kadang-kadang saya memang datang ke kantin ngobrol-ngobrol sama petugas kantinnya. Tapi saya kali itu datangnya sambil memvideo situasi kantin kebersihannya. Sempat saya foto, oh memang ada lalatnya seperti itu. Yang tidak diketahui pemilik kantin. Iya. Terus saya di samping cek langsung ke lapangan, saya juga mengklarifikasi ke anak. Anak saya tanya, tapi anak itu senyum-senyum kurang bebas menyampaikan ke saya. Mungkin karena sama kepala sekolah sehingga mungkin dia agak takut mungkin. Kemudian saya panggil juga gurunya yang menyampaikan informasi itu. Saya tanya lebih detail lagi tentang keluhan-keluhan anak itu sehingga saya, oh ini berarti sudah saya klarifikasi dari 3 sisi, maka saya harus segera melangkah seperti itu. Harus ada tindakan ya. Betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif yang dianggap efektif. Iya, itu bahwa penyelesaian permasalahan itu memang harus menimbang dua sisi. Dari sisi murid saya juga harus terpenuhi keinginannya untuk jajan makanan yang sehat. Dari sisi pegawai saya honorer tersebut juga agar tidak mengganggu penghasilannya yang efeknya kan ke depan ke penghasilan, ke keluarga, sehingga saya harus berpikir panjang untuk mengambil keputusan. Tidak harus secara gerusa-gerusu. Iya betul, harus ening, diendapkan dulu timbang sana timbang sini. Nah kemudian hal apa saja yang selama ini itu menjadi atau merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah tantangannya itu saya itu ingin memenuhi harapan murid-murid saya sebagai siswa peserta didik yang harus diutamakan kebutuhannya, terpenuhi kesehatannya. Tetapi saya juga harus mempertimbangkan penghasilan tenaga
tenaga saya yang masih honorer. Itu yang menjadi tantangan saya karena dua-duanya harus bisa sejalan. Tapi terpenuhi semua begitu. Tidak tidak mengotori perasaan ya. Kalau langsung ditegur berarti kan mbok menawa. Betul, saya jangan menjaga itu, bukan nanti malah semangat kerjanya juga turun, terus kehidupannya juga terpengaruh. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya itu berbentuk prosedur atau seperti apa yang dijalankan selama ini? Kalau menyelesaikan permasalahan itu saya situasional, tidak terjadwal. Kalau hal-hal kecil itu bisa saya langsung eksekusi. Tapi kalau kebetulan yang permasalahan tadi itu kan menyangkut penghasilan tenaga saya, menyangkut tuntutan siswa untuk hidup sehat yang semuanya itu bermanfaat untuk jangka panjang mereka. Maka ya saya selesaikannya dengan bertahap. Saya pakai tahapan prosedur, yaitu saya kemudian membuat program sekolah sehat. Dengan program sekolah sehat itu kemudian saya rapatkan, kemudian saya bentuk kepanitiaan, panitia sekolah sehat. Lah itu otomatis tenaga honorer saya yang istrinya jualan di kantin kan sudah tahu arahnya. Sehingga dia dengan sendirinya tanpa ditegur. Iya, dia langsung memperbaiki tata kelola kantinnya sehingga menjadi lebih sehat. Kan lalat sudah tidak datang lagi itu, alhamdulillah. Berarti dalam kasus ini tujuannya ke kantin tetapi malah dibuat program umum untuk semua guru, semua siswa. Enggak, ibaratnya itu si pemilik kantin enggak merasa terdolimi lah ya. Iya, betul. Dia tidak merasa terdolimi, juga malah bagus untuk warga sekolah, kemajuan sekolah. Berarti sangat terjadwal berarti itu dalam penyelesaian kasus tersebut. Iya. Memang benar-benar harus melibatkan banyak orang dan sangat terjadwal. Nah, kemudian setelah beberapa langkah kemudian prosedur-prosedur itu sendiri, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah kemudian membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Kalau orang yang membantu dalam hal penyelesaian permasalahan itu, saya melibatkan guru, khususnya yang berkaitan dengan standar. Kan ada 8 standar. Siswaan ya, guru BK mungkin. Iya, siswaan, terus UKS, terus guru BK itu saya libatkan. Kemudian saya juga seringlah berdiskusi dengan ketua komitenya karena kebetulan ketua komite rumahnya dekat, sering lewat depan sekolah mampir, sehingga kita juga sering ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah ketua komite juga mensupport program sekolah sehat yang bagus untuk sekolah kita, yang itu artinya penyelesaian masalah untuk siswa terpenuhi, kebutuhan tenaga honorer saya juga tidak terdolimi begitu. Nah, kalau yang masalah faktor yang mempermudah itu ya dengan aturan-aturan itu saya membuat sekolah sehat kan hubungannya dengan puskesmas, sehingga saya komunikasi dengan puskesmas, surat resmi dan pihak puskesmas itu MOU. Pihak puskesmas alhamdulillah merespon sangat bagus sekali dengan niat SMP 2 Karangkobar mau sekolah sehat. Mereka langsung komunikasinya intens. Terus datang, sudah kita sepakatilah datang mau kapan, datang langsung ke sekolah. Tugasnya 6 orang yang datang, ada dokternya, ada perawat, bidan dan sebagainya lah. Mereka langsung mensurvei sekolah saya. Antusias sekali ya. Betul, saya senang sekali itu dari Karangkobar langsung menanggapi dengan senang. Semua lokasi sekolah dicek, termasuk kantinnya juga dicek. Nah, dari dokter puskesmas Karangkobar itu dia yang menasehati kantinnya, petugas kantinnya. Ini harusnya begini dan sebagainya, sehingga saya tidak perlu berpanjang lebar. Mereka sudah paham untuk melakukan perombakan penataan kantin, pelayanan kantin sesuai standar kesehatan menurut puskesmas Karangkobar. Nah,
tujuan sekolahnya kan memang ke kantin ya, mungkin tetapi dari kantin itu merasa ini program untuk siswa ya. Iya. tidak merasa untuk dirinya ya. Iya, orang kerasa. Oke. Ya, terima kasih Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya petik ya memang untuk permasalahan-permasalahan yang menyangkut masa depan orang. Misalnya tadi kan masa depannya siswa saya yang pengen kantinnya sehat, masa depan tenaga honorer saya yang bekerja jualan, itu kan menyangkut hal yang prinsip ke depan. Maka memang diperlukan kesabaran, perlu melibatkan banyak orang untuk berdiskusi. Kemudian juga memang kita harus menimbang rasa agar kita itu mengambil keputusan ya tidak dipandang zolim. Karena nanti kalau pimpinan zolim itu jangan repot niku. Saya memang harus punya Terus di belakangnya itu nanti kebanyakan fitnah. Nah betul, nanti sudah di belakang itu masih fitnah-fitnah masih muncul. Maka memang perlu trik-trik khusus seperti itu, misalnya terus membuat program sekolah sehat seperti itu. Memang ya intinya ya kesabaran, menimbang rasa, melibatkan banyak orang. Oke, terima kasih. Nah, dari kesimpulan sesi wawancara ini, nanti saya menyimpulkan dalam sebuah keputusan itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, harus melalui proses, harus melibatkan banyak orang. Betul. Dan kemudian harus, yang terutama ini tentang rasa ya, tentang Tepat rasa. sekali. Iya. Nah, baik Bu Rahayu, terima kasih atas waktunya. Mungkin sesi wawancara pada pagi siang hari ini sudah selesai. Nah, terima kasih. Semoga Bu Rahayu untuk kedepannya sukses selalu. Amin. Kemudian sehat, Amin. berkah, Amin. manfaat, qabul hajat bismillah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Sugi juga sehat selalu, Amin. sukses melejit Amin. melalui guru penggerak maupun Amin. melalui kepala SMP Al Mubarok Al-Mubarok. Kalibening. Amin. Saya juga ikut bangga kalau Pak Dianto sukses karena mantan murid saya. Alhamdulillah.